Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah SWT atas nikmat kesehatan, sukacita, kebahagiaan, dan damai sejahtera yang melingkupi kehidupan kita pada hari ini, sehingga saudara dan saya boleh menghadiri suatu acara yang penting, Regular Tech Discussion, yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, Kompartemen Akuntan Perpajakan, yang pada kali ini mengangkat tema yang sangat relevan, yaitu kupas tuntas mengenai kebijakan dan teknis pengisian SPT tahunan PPh Badan 1771. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyapa dan mengucapkan terima kasih pertama kepada jajaran Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia, Manajemen Eksekutif Ikatan Akuntan Indonesia, jajaran pengurus Kompartemen Akuntan Perpajakan Ikatan Akuntan Indonesia, para narasumber pada hari ini, Direktur Peraturan Perpajakan 2, Direktur Jenderal Pajak atau yang mewakili, Ibu Ratna Febrina, partner dari SF Consulting, member dari CRO, yang juga adalah pengurus Kompartemen Akuntan Perpajakan Ikatan Akuntan Indonesia, Bapak Saprianto yang bertindak sebagai moderator pada hari ini, yang akan memandu acara kita pada hari ini, yang juga adalah pengurus Kompartemen Akuntan Perpajakan Ikatan Akuntan Indonesia, beserta hadirin dan undangan yang berbahagia. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Regular Tech Discussion pada hari ini sebagaimana telah saya sampaikan di awal bahwa kita akan membahas kebijakan dan teknis pengisian SPT tahunan PPh Badan 1771. SPT tahunan PPh Badan adalah surat pemberitahuan tahunan untuk pajak penghasilan yang harus disampaikan oleh badan atau entitas hukum seperti PT, CV, firma, koperasi, yayasan, organisasi, dan bentuk usaha lainnya yang beroperasi di Indonesia. Badan usaha yang telah terdaftar sebagai wajib pajak ditandai dengan memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan 1771. Sebagaimana kita ketahui untuk tahun pajak 2023, maka batas akhir penyampaian SPT tahunan adalah di bulan April tahun ini. Sebagai wajib pajak, tentu punya kewajiban untuk mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan melalui sarana yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Adapun wajib pajak badan yang diizinkan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan uang dolar Amerika Serikat, wajib menyampaikan SPT PPh wajib pajak badan 1771 beserta lampirannya dalam bahasa Indonesia, kecuali lampiran berupa laporan keuangan dan menggunakan satuan mata uang dolar Amerika Serikat. Penyampaian SPT 1771 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pajak atas penghasilan yang diperoleh selama tahun pajak tersebut. Misalnya tadi tahun 2023 sepanjang periode Januari sampai dengan Desember 2023, maka semuanya ini harus dicatat dan dilaporkan dalam SPT tahunan 1771 tahun pajak 2023. SPT ini berisi laporan komprehensif mengenai penghasilan dan pajak yang terhutang selama 1 tahun pajak. Seperti di dalam SPT Badan 1771, terdapat lembar SPT induk dan lampiran SPT yang perinciannya dapat saya jelaskan sebagai berikut.
seperti yang ada di layar slide yang ditayangkan kepada Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Di layar slide itu, SPT PP Badan ya, ada formulir induk dan lampiran. Nah, di formulir induk itu terdapat informasi mengenai identitas dari wajib pajak badan yang bersangkutan. Kemudian juga berisikan informasi mengenai penghasilan kena pajak. Ya, jadi penghasilan kena pajak ini adalah dasar perhitungan PPh badan terutang. Ya, tentunya merupakan penggabungan dari seluruh aktivitas kegiatan usaha dari wajib pajak badan. Kemudian juga berisikan informasi mengenai PPh terutang. Kita tahu PPh terutang itu dapat dihitung dengan mengkalikan tarif pajak PPh badan. Kita tahu tarif pajak PPh badan itu tunggal 22%, dikalikan dengan penghasilan kena pajaknya. Ya. Kemudian kredit pajak itu adalah pajak-pajak yang dibayar di muka selama tahun berjalan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang terhadap PPh yang terutang. Kemudian informasi selanjutnya adalah PPh kurang atau lebih bayar. PPh kurang bayar itu timbul karena PPh yang terutang itu lebih besar daripada kredit pajaknya. Sebaliknya, bila kredit pajaknya lebih besar daripada PPh badan yang terutang, maka akan timbul lebih bayar. Dan wajib pajak berhak untuk mendapatkan restitusi. Namun harus sesuai dengan prosedur yang berlaku berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. Selain itu, ada juga informasi mengenai angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan untuk tahun depan. Jadi katakan WP ini tahun pajak 2023, maka ini untuk tahun 2024. PPh final dan penghasilan bukan objek pajak juga nanti akan ada informasi mengenai ini. Dan juga pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa. Jadi wajib pajak dalam SPT di lembar induknya juga membuat suatu pernyataan bahwa ada hubungan istimewa selama tahun berjalan yang dilaporkan dalam SPT tahunan. Kemudian juga lampiran-lampiran yang disertakan di dalam SPT 1771 itu juga diberikan informasi di lembar induknya. Selanjutnya di slide berikutnya, pada SPT PPh 1771 lampiran terdapat 6 lampiran. Ya, lampiran 1 ini berisikan perhitungan penghasilan neto fiskal. Ya, ini untuk kegiatan usaha kita. Ya, kemudian di lampiran 2 17712 Romawi ini berisikan mengenai perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha komersial. Jadi ini adalah di lampiran 2 Romawi. Pada lampiran 3 itu berisikan informasi mengenai kredit pajak dalam negeri. Berarti di sini memberikan informasi pajak-pajak yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang terhadap PPh yang terutang di akhir tahun. Ya, ini disajikan di lampiran 3. Contohnya misalnya kredit pajak PPh pasal 22 misalnya. Kalau kita punya penghasilan yang dipungut PPh pasal 22, maka kita bisa mengkreditkannya di sini ya. Nah, termasuk juga misalnya PPh pasal 23. Kalau memang kita memperoleh penghasilan yang dipotong PPh pasal 23 oleh lawan transaksi, sepanjang dapat dikreditkan, tentu ini bisa kita klaim sebagai kredit pajak dalam negeri. Kemudian di lampiran 4 berisikan mengenai PPh final dan juga mengenai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Misalnya yang PPh final itu adalah keuntungan kita dari pengalian saham ya di bursa efek
misalnya kita sudah dipotong katakan 0,1%, maka cukup kita ungkapkan saja di dalam lampiran 4. Sedangkan di lampiran 4B itu berisikan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Ya, contohnya misalnya dividen yang diterima oleh perusahaan ya atas penyertaan pada perusahaan lain di mana penyertaan sahamnya sekurang-kurangnya 25% atau lebih. Ya, maka atas dividen yang dibagikan kepada kita, pada perusahaan, tentu ini termasuk sebagai bukan objek pajak. Ya. Selanjutnya di lampiran 5 ini berisikan informasi mengenai daftar pemegang saham, pemilik modal, dan jumlah dividen yang dibagikan. Jadi di sini siapa-siapa pemilik perusahaan itu harus diungkapkan, didisclose di lampiran 5. Kemudian di lampiran 5B ini daftar susunan pengurus dan komisaris. Siapa yang mengelola, yang menjalankan perusahaan ini dari hari ke hari, tentu harus didisclose, diungkapkan di lampiran 5B. Kemudian di lampiran 6A ini berisikan informasi mengenai daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi, ya. Kemudian lampiran 6B ini berisikan daftar utang dari pemegang saham atau perusahaan afiliasi. Sedangkan lampiran 6C ini daftar piutang kepada pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi. Jadi untuk lampiran 6 ini memang difokuskan untuk pengungkapan dalam konteks hubungan istimewa. Jadi ada kewajiban dari perusahaan atau badan, WP badan untuk mendisclose ya hal-hal yang terkait dengan hubungan istimewa, baik pemegang sahamnya ya maupun utang piutangnya, ini semuanya harus didisclose, harus diungkapkan di dalam lampiran 6 A, B, dan C. Ya, dan ini harus diisi dengan lengkap, benar dan jelas ya, agar SPT yang disampaikan tersebut diterima lengkap oleh kantor pelayanan pajak di mana Bapak dan Ibu terdaftar. Slide berikutnya ini mengenai lampiran SPT tahunan 1771. Jadi kita mau menjelaskan atau membahas dokumen apa yang harus dilampirkan ya. Pertama, rekapitulasi omset tahunan untuk WP Badan UMKM. Ya, kita tahu UMKM mendapatkan fasilitas ya untuk di bidang perpajakan. Ya. Cukup dengan membayar PPh 4 ayat 2 0,5% ya, dan diberikan fasilitas untuk menikmati fasilitas tersebut. Untuk PT itu selama 3 tahun. Selain itu untuk CV, koperasi dan sejenisnya ini diberikan jangka waktu 4 tahun. Setelah itu mereka kembali dengan ketentuan normal. Nah di sini karena mereka sudah tidak lagi dikenakan PPh final, maka mereka wajib untuk menyampaikan SPT PPh tahunan Badan 1771 ya. Nah, di sini mereka harus menyampaikan rekapitulasi omset ya untuk WP Badan UMKM. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah bukti penyetoran pajak apabila status SPT kurang bayar ya atau setor PPh final. Jadi bukti setorannya harus dilampirkan ya dokumennya ya sebagai dokumen dalam SPT 1771 ya. Kemudian yang ketiga tentu adalah laporan keuangan atau financial report ya, laporan laba rugi dan neraca. Tentunya laporan keuangan ini yang dibuat oleh manajemen ya, oleh manajemen atau oleh pengelola perusahaan ya. Alangkah bagusnya kalau laporan keuangan tersebut sudah diaudit oleh kantor akuntan publik ya. Dan berikutnya adalah daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Jadi ini juga harus dilampirkan ya di dalam SPT 1771 ya untuk mendukung perhitungan angka yang kita sajikan dalam SPT PPh tahunan 1771.
Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan mengenai tarif dan perhitungan pajak sesuai dengan omset badan usaha atau peredaran usahanya. Di sini ada berbagai macam tarif PPh Badan, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Saya hanya sekedar mengingatkan ya. Yang pertama adalah PPh Badan untuk UMKM ya, itu 0,5% dari penghasilan bruto, yaitu dasarnya adalah PP 55 tahun 2022. Ya, kita tahu bahwa penghasilan wajib pajak badan UMKM itu tidak lebih dari 4,8 miliar dan mendapatkan surat keterangan untuk dapat dikenai PPh final selama 3 tahun. Untuk PT, tadi sebagaimana saya jelaskan, 4 tahun untuk selain PT, yaitu CP, firma, koperasi, BUMDes, BUMDes bersama, dan perseroan perseorangan yang dikenai PPh sebesar 0,5% dari penghasilan bruto, sebagaimana tadi dimaksud dalam PP 55. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah tarif 22% dari penghasilan kena pajak. Ini adalah untuk badan usaha pada umumnya. Ya, WP badan pada umumnya dikenakan 22%. Ya. Kemudian yang berikutnya tarif 19% ini untuk perusahaan TBK terbuka yang sudah mendapatkan ketetapan untuk menerapkan tarif 3% lebih rendah daripada tarif umum PPh Badan, yaitu 22%. Ya, jadi bagi TBK yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan fasilitas pengurangan 3% tarif, tentunya dapat menikmati tarif 19%. Selanjutnya adalah 50% dari 22% dari penghasilan kena pajak. Ini sesuai dengan pasal 31E. Jadi ada pengurangan atau diskon tarif PPh Badan 50% sepanjang memenuhi persyaratan pasal 31E, yaitu peredaran brutonya tidak lebih dari 50 miliar dan mendapat fasilitas pengurangan 50%. Ya, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Terkait dengan pelaporan SPT tahunan PPh Badan dapat dilakukan secara elektronik, Bapak Ibu sekalian ya, melalui e-form. Pemerintah Indonesia mendorong wajib pajak untuk menggunakan layanan elektronik karena lebih efisien, cepat, dan dapat dilakukan dari mana saja. E-form merupakan saluran pelaporan SPT tahunan semi online berupa formulir elektronik. Dapat mengisi SPT secara offline dengan mengunduh formulir di e-form terlebih dahulu. Pengisian SPT dapat dilanjutkan sewaktu-waktu dari proses sebelumnya. Selain itu, pelaporan SPT masih bisa dilakukan dengan cara manual dengan mengisi formulir SPT PPh Badan 1771. Namun, terdapat beberapa persyaratan untuk bisa melaporkan SPT manual yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 02 garis miring PJ garis miring 2019 pasal 4 ayat 6. Adapun SPT manual tersebut bisa dilaporkan secara langsung melalui kantor pelayanan pajak ataupun KP2KP atau melalui pos jasa ekspedisi lainnya dengan bukti penerimaan surat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Saya mengulangi kembali ya, batas waktu penyampaian SPT PPh Badan 1771 adalah 4 bulan setelah tahun pajak berakhir, yaitu bulan April. Berarti bulan depan ya, untuk tahun pajak 2023. Sedangkan untuk PPOP, jadi untuk SPT PPOP 1770, S maupun SS, itu paling lambat akhir bulan ini. Kalau badan, itu di bulan depan April, yaitu 30 April tahun 2024. Keterlambatan dalam penyampaian SPT tahunan PPh Badan 1771 dapat menimbulkan sanksi administrasi ya, berupa denda. Besaran denda tergantung pada keterlambatan waktu penyampaian dan ketentuan yang berlaku.
Selain itu, ada risiko loh, ya, pemeriksaan pajak dan penyesuaian pajak terutang jika terdapat ketidaksesuaian dalam laporan SPT yang disampaikan. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ya dianggap tidak menyampaikan SPT tahunan, ya, apabila SPT tidak ditandatangani jika dilapor secara manual. SPT tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan atau dokumen yang dipersyaratkan. Ya, berikutnya SPT yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 tahun. Terakhir, SPT disampaikan setelah dilakukan pemeriksaan, setelah dilakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka, dan atau setelah diterbitkan surat ketetapan pajak. Jadi ini adalah kondisi, ya, SPT tahunan yang Bapak Ibu sampaikan dianggap tidak disampaikan bila salah satu dari yang saya sampaikan tadi terpenuhi. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, opening speech yang saya sampaikan di awal acara regular tax discussion kali ini akan dibahas lebih lanjut oleh para narasumber kita pada hari ini. Semoga Bapak dan Ibu akan mendapatkan pencerahan guna dapat mempersiapkan lebih baik SPT tahunan 1771 yang nanti akan disampaikan ke kantor pelayanan pajak di mana Bapak dan Ibu terdaftar. Sebelum saya mengakhiri opening speech saya pada hari ini, saya mengundang Bapak dan Ibu yang saya hormati untuk dapat mengunjungi channel YouTube saya, Prof. John Hutagaol, untuk mendapatkan bahan yang saya sampaikan pada pagi hari ini, atau Bapak dan Ibu yang ingin mendapatkan bahan-bahan perpajakan lainnya sesuai dengan kebutuhan, silakan melihat dan mengunjungi YouTube channel saya tersebut. Demikian, atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian, saya haturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.